Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Dukun Politik Dagelan, channel hiburan yang mengajak Anda menjadi cerdas dan waras. Pada semua pemirsa, baik pembenci maupun pecinta channel ini, saya doakan semoga dalam keadaan sehat, diberikan rezeki yang berlimpah ruah, yang penuh barokah. Amin ya robbal alamin. Anda tidak pernah rugi untuk stay tune di channel ini. Seperti saya sampaikan kemarin, sekelas profesor, sekelas doktor, saya beri contoh ini. Channel dari Pak Doktor, pakar hukum tata negara, Pak Refli Harun. Lihat saja hari ini, mengupload video yang sangat receh. Bocil yang bernyanyi fufu fafa mencari kambing hitam. Terus video dari Mas Anies untuk mereaksi pendukungnya. Lah itu apa manfaatnya? Ya bukannya saya nyombong. Itu persis dan bahkan lebih buruk dari channel-channel murahan seperti saya ini. Nggak ada manfaatnya sama sekali. Hanya menimbulkan kebencian, hanya menimbulkan prasangka tanpa fakta. Di video kali ini coba saya bagikan sedikit ilmu literasi yang saya baca dari orang-orang pintar tadi. Saya hanya share saja, mudah-mudahan bisa menambah dan bermanfaat bagi Anda, menambah wawasan. Jangan nonton seperti itu. Kita ini orang-orang dewasa yang punya nalar waras, kok disuguhi konten bocil itu. Apalagi yang menyajikan adalah seorang doktor, pakar hukum tata negara. Apakah salah? Ya nggak ada yang salah, karena beliau itu sekarang YouTuber mengejar view. Kok masih dikejar? Yang ngejar itu harusnya channel kecil seperti saya. Kalau beliau itu sudah nggak perlu gitu loh. Kok malah bikin konten yang lebih buruk untuk menyaingi kita ini. Udah, jangan ditonton. Tonton channel seperti ini aja. Pasti ada manfaatnya. Setidak-tidaknya membuat Anda ketawa gitu loh, tanpa harus berprasangka buruk kepada orang lain. Kali ini saya akan kembali membahas jet pribadi Kaisang. Loh, kan sama saja channel lain. Beda Mas Bro dan Mbak Bro. Saya coba mengupas atau melihat dari sudut pandang yang mudah-mudahan sedikit objektif. Kalau saya lihat kasus jet pribadi Kaisang itu sudah masuk ke arah yang namanya trial by the press, pengadilan oleh pers, pengadilan oleh media. Apa itu trial by the press? Trial by the press itu adalah peradilan yang dilakukan sepihak oleh media massa dengan memberikan berita yang terus-menerus sehingga menarik opini publik untuk menghakimi tersangka atau terdakwa yang dianggap bersalah. Padahal para terdakwa dan tersangka tadi belum melalui proses pengadilan, bahkan juga belum mendapatkan kekuatan hukum yang tetap. Alih-alih kita itu menggunakan asas praduga tak bersalah, justru malah sebaliknya, pers seakan sudah memutuskan seseorang itu bersalah. Ini yang harus kita kritisi. Di negara demokrasi yang namanya kebebasan berpendapat itu adalah hak dari setiap warga. Makanya salah satunya adalah adanya kebebasan pers. Tetapi harus diingat bahwa kebebasan pers yang bertanggung jawab. Dalam praktiknya seringkali malah yang terjadi adalah trial by the press ini, pengadilan oleh pers, oleh media massa. Dan kita ikut-ikut menghakimi. Mari kita coba membahas kasus jet pribadi Mas Kaisang ini. Yang pertama harus saya jelaskan bahwa saya tidak membela Kaisang. Apa gunanya? Buser, emangnya saya dapat apa? Enggak ada. Pak Jokowi aja sudah menyampaikan semua sama di mata hukum. Ya, tetap yang benci bilang, ya, mana buktikan. Lah ini kita tuh jangan tergiring oleh opini pers,
opini yang dihembuskan pers dengan berita yang masif terus menerus diberitakan, apalagi didukung oleh itu tadi para cendekiawan yang tidak memberikan pencerahan. Kasus jet pribadi Kaisang itu menurut saya sangat kebetulan sekali. Apa ya, justru ini adalah blessing in disguise. Ada hikmah di balik semuanya. Menurut pendapat saya, di dunia ini memang tidak ada yang namanya kebetulan, dan juga tidak ada sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan itu tanpa ada maksud di baliknya. Tidak ada suatu peristiwa apapun tanpa ada hikmah di dalamnya atau di baliknya. Ya, inilah hikmah dari jet pribadi Kaisang. Di sisi lain, jika memang itu benar-benar gratifikasi, memang suatu hukuman bagi keluarga dari Pak Jokowi, tetapi tetap saja ada hikmahnya, yaitu apa? Membuka borok pengguna jet pribadi yang lain. Kalau pertama kali isu ini diluncurkan, sepertinya para pembenci Pak Jokowi itu mendapat bahan bakar baru untuk menyerang. Tapi ternyata itu hanya bertahan, kalau tidak salah hanya beberapa hari. Delalah kersane ngalah. Tuhan juga adil. Pak Mahfud tiba-tiba mencuit mengomentari masalah jet pribadi Kaisang ini. Lah kok ketemu netizen yang juga julid, yang nyinyir. Diuploadlah foto Pak Mahfud yang juga menggunakan jet pribadi. Kapokmu kapan? Inilah hikmahnya. Akhirnya apa? Politisi atau dari barisan sakit hati, saya sebutnya, langsung meriang. Jadi kasus jet pribadi Kaisang ini membuat Puan Megawati Mahfud MD meriang. Karena apa? Karena mereka juga menggunakan jet pribadi, makanya pendukungnya langsung kicep. Mana ada berita dari para barisan sakit hati? Nggak ada. Yang saya maksud adalah politisi. Yang masih nyinyir itu hanyalah para pengamat politik dan pakar telematika seperti biasa. Bang Dewa Panji. Nggak ada masalah kebebasan beliau. Tetapi kita harus menempatkan masalah ini pada konteks yang benar. Kita harus objektif. Jadi sama sekali saya tidak bermaksud membela Kaisang. Kalau memang terbukti silahkan diproses. Dan itulah kalau memang benar ya hukuman bagi keluarga Pak Jokowi. Tetapi jika tidak benar pun bagi mereka tetap saja membenci, namanya orang benci. Tetapi ada hal yang patut kita cermati, yaitu kelihatan sekali ada trial by the press. Ada penghakiman, pengadilan oleh media massa. Kelihatan sekali. Beritanya diulang-ulang terus. Mohon maaf ya, saya tidak bermaksud menghina profesi dari pers. Di akhir video nanti saya tunjukkan penjelasan dari Deputi Pencegahan KPK Pak Pahala Nainggolan. Anda bisa menilai sendiri pertanyaan dari wartawan tadi. Mana pertanyaan yang mencoba menggiring opini, mana pertanyaan yang ingin klarifikasi. Jadi orang bertanya itu memang macam-macam. Mungkin kita ingat waktu zaman sekolah dulu, itu kalau kita bertanya itu malu, nanti dianggap kita tuh bodoh. Padahal bapak ibu guru kita tuh menyampaikan, orang yang bertanya itu justru yang tahu permasalahannya, ingin menggali lebih dalam. Tapi ya memang juga ada, memang bertanya itu karena memang tidak tahu. Tetapi yang fatal ini, yang bertanya itu kelihatan sangat tidak memahami pertanyaannya. Permasalahan intinya itu nggak ngerti. Kelihatan sekali nanti di situ ada wartawan yang ternyata nggak ngerti hubungan formulir gratifikasi. Jadi kita kembali ke topik yang pertama tadi. Hari ini para barisan sakit hati itu kicep. Mana suara Anda? Kok tidak gantian mengadu? Karena patokan KPK itu juga dari Dumas, dari pengaduan masyarakat. Nggak ada yang mengadukan penggunaan jet pribadi dari Ibu Megawati, dari Mbak Puan, dari Mahfud MD, Pak Roy Suryo dan Ferry Amsari juga nggak teriak-teriak gitu loh. Ini yang tidak objektif gitu loh. Jadi kelihatan sekali mereka mencoba menggiring opini medianya ikut-ikutan, akhirnya menghakimi, yaitu trial by the press.
media massa hanya mengutip aja, kemudian mengulang-ulang berita itu tanpa pencerahan. Jadi saya ingatkan kembali kepada para pendukung Barisan Sakit Hati, kalau Anda memang objektif, silahkan juga adukan junjungan Anda itu Pak Mahfud MD, Mbak Puan, Megawati, atau siapapun yang menggunakan jet pribadi, dan juga Mas Kaisang, monggo diproses. Yang kedua yaitu mengenai penjelasan yang saya sebutkan tadi, bahwa wartawan ternyata nggak paham yang ditanyakan. Jadi pada seminggu yang lalu, tepatnya Mas Kaisang itu mendatangi KPK bersama penasihat hukum dan juru bicaranya. Tentunya ya tetap saja orang sakit hati, orang nyinyir nggak ada benernya. Waduh, baru sekarang datang, pokoknya nggak ada benarnya gitu loh. Gini teman-teman, Mas Kaisang itu tidak dipanggil. Kaisang itu berinisiatif sendiri datang ke KPK. Dijelaskan oleh Pak Pahala, kedatangannya adalah untuk tujuan konsultasi. Kemudian Mas Kaisang minta formulir gratifikasi. Kemudian diisilah. Lah itu yang mungkin banyak tidak tahu. Di formulir itu pekerjaan itu harus ditulis statusnya. Yang jelas-jelas di sana disebutkan jabatannya apa. Jadi Mas Kaisang ke sana itu sebenarnya nggak ada formulir untuk dia, itu nggak ada. Memaksa aja gitu loh. Karena formulir yang disediakan untuk verifikasi gratifikasi itu tertulis jabatannya sebagai penyelenggara negara. Ya, akhirnya diisi sama Mas Kaisang, anak dari PN, penyelenggara negara. Karena dia memang tidak harus melaporkan gratifikasi karena bukan pejabat atau aparat negara. Karena inisiatif sendiri ingin mengklarifikasi supaya berita-berita yang beredar, ya kedatangannya tetap saja menjadi bumerang, jadi nyinyiran bagi yang nggak paham. Karena KPK memang tidak memanggil gitu loh. Kok Anda mendesak KPK memanggil? Lah sebelum KPK memanggil, dia datang. Ditanggapi keliru lagi sama orang-orang ini. Bahkan ya oleh media. Wah, dia belum dipanggil, buru-buru datang biar kelihatan benar. Nggak ada benarnya, kalau sudah orang benci itu nggak ada benarnya. Jadi Kaisang itu datang ke sana minta petunjuk, gambarnya begitu. Kalau memang ada unsur gratifikasi apa yang harus saya lakukan, ini silakan mengisi ini, mengambil formulir gratifikasi. Makanya di bawahnya nama ada jabatan. Nah ini jabatannya nggak ada, bukan penyelenggara negara. Ya diisi akhirnya dengan anak dari PN, penyelenggara negara. Jadi formulir itu sebenarnya nggak benar, nggak cocok, karena memang tidak ada formulir untuk orang biasa yang bukan penyelenggara negara. Nah ini pertanyaan wartawan lucu ini. Apakah artinya dengan mengisi formulir tadi, Mas Kaisang mengakui bahwa telah melakukan gratifikasi? Loh itu kan konyol pertanyaan. Sudah jelas-jelas bahwa mengisi formulir itu minta diklarifikasi. Jadi yang menetapkan adalah KPK-nya gitu loh. Kecuali sudah jelas-jelas terbukti terlibat gratifikasi, dipanggil di pengadilan, diproses di pengadilan atau laporan polisi. Dan ini kan masih aduan. Dan apalagi aduannya masyarakat juga tidak berdasar hukum karena bukan penyelenggara negara. Hanya anak penyelenggara negara. Akhirnya orang-orang mengaitkan, ya itu anaknya Pak Alun juga bisa. Nanti itu bisa kita bahas di topik lain. Tapi yang jelas Kaisang itu datang minta petunjuk. Oke, kalau katakanlah saya itu termasuk menggunakan kekayaan negara, maka apa yang saya lakukan? Itu nanti bisa diganti dengan nominal uang. Satu orang 90 juta. Kalau Mas Kaisang berangkat sendiri ke Amerika itu dengan memakai pesawat kelas bisnis itu per orang 90 juta. Karena ada 4 orang maka 360 juta. Itu kalau terbukti gratifikasi. Jadi sudah diklarifikasi tanpa diminta. Tinggal tugas KPK nanti adalah memverifikasi
apakah yang dilakukan Kaisang itu termasuk gratifikasi atau tidak. Silakan Anda simak nanti pertanyaan wartawan yang lucu tadi itu. Saya tidak bermaksud sok pinter, tapi dari cara bertanya wartawan tadi kelihatan salah satunya adalah mencoba membuat opini. Yang kedua, kelihatan sekali tidak menguasai apa yang ditanyakan dan tidak mengerti penjelasan dari si KPK tadi. Jadi poin penting yang ingin saya sampaikan di video ini adalah jangan mudah kita menuduh orang lain tanpa berkaca pada diri sendiri. Jadi apa yang dilakukan Pak Mahfud MD kemarin di satu sisi memang suatu hal yang bagus, menyampaikan kritikan sebagai seorang warga negara, tapi yang kedua hikmahnya adalah menjadi bumerang bagi dirinya sendiri dan akhirnya bisa membuka pengguna jet pribadi yang lain. Tuntutan saya, perlakukan Kaisang dengan objektif. Mari sekarang kita gantian membuat pengadilan pers, jangan sepihak saja. Kita serukan kepada siapa saja, kita lakukan gerakan ini kepada siapa saja pengguna jet pribadi. KPK mulai hari ini wajib memanggil mereka, mulai dari Mbak Puan, Megawati, Mahfud MD, kalau tidak salah juga ada Pak Anies Baswedan, Mas Ganjar, siapapun pejabat negara yang terlibat gratifikasi. Kalau dikaitkan dengan kasus Mas Kaisang, ya siapa saja yang menggunakan jet pribadi silahkan diusut, silahkan Anda adukan. Jangan hanya Mas Kaisang, politikus lain yang berteriak-teriak masalah jet pribadi juga mulai harus fair, pengamat politik juga harus fair. Pak Roy Suryo, saya minta Anda juga menjelaskan apakah foto dari Pak Mahfud MD itu juga beneran, pesawat beneran, dianalisa. Terus waktu itu sama siapa sebelahnya, monggo kalian Anda silakan Anda pergunakan dengan kecerdasan moral, bukan karena kebencian. Semoga video ini memberikan hiburan, setidak-tidaknya memberikan hiburan yang ada manfaatnya. Jangan seperti channel-channel cendekiawan yang bikin konten receh tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mentahkan beberapa detail gitu dan sudah selesai gitu. SOP kita lagi nih, kita akan analisa paling lama 30 hari. Gua rasa 3-4 hari selesai lah itu ya. Dan di situ kalau di KPK kan disebut ya di undang-undangnya bahwa kita menerima laporan gratifikasi dan menetapkan apakah ini milik negara atau milik yang melapor gitu ya. Jadi ini lagi proses, lagi jalan. Kalau misalnya kita sebut bahwa hasilnya ini ditetapkan sebagai milik negara, yang bersangkutan juga disampaikan. Ini kalau kita tetapkan milik negara nih, ini kan fasilitas ya, jadi harus dikonversi jadi uang, nanti di store uangnya gitu. Yang bersangkutan nih udah bilang, oh ya kira-kira 90 juta lah satu orang gitu ya, seharga tiket gitu. Ini kalau kita tetapkan milik negara ya, yang bersangkutan pergi berempat ya. Jadi Kaisang, istri, harga tiket gitu. Ini kalau kita tetapkan milik negara ya, yang bersangkutan pergi berempat ya. Jadi bersangkutan ini udah bilang, oh ya ini kalau kita tetapkan milik negara nih, ini kan fasilitas ya, jadi harus dikonversi jadi uang, nanti di store uangnya gitu. Yang bersangkutan ini udah bilang, oh ya kira-kira 90 juta lah satu orang gitu ya, seharga tiket gitu. Ini kalau kita tetapkan milik negara ya, yang bersangkutan pergi berempat ya. Jadi Kaisang, istrinya, kakak istrinya, dan stafnya gitu. Jadi berempat. Jadi kira-kira 90 juta, kalau 4 kira-kira 360 lah. Kalau ditetapkan milik negara. Kalau ditetapkan bukan milik negara ya sudah gitu aja. Gitu, laporannya nggak kemana-mana. Jadi itu yang terakhir, dan beliau juga janji untuk kalau ada lagi informasi kita mau mintakan bisa nggak gitu. Beliau bilang oke. Gitu. Jadi kita pikir ya itu sampai sekarang kita terima dan SOP kita kronologis sudah didapatkan dan kita analisa. Itu mungkin seminggu lah ke depan gitu. Nanti kita sebutkan kayak apa, dan kalau di KPK ya saya harus lapor pimpinan juga kan. Gitu diputuskannya kan dari saya yang tanda tangan pimpinan. Gitu nanti ditetapkan kayak apa gitu. Gitu, jadi kira-kira untuk pelaporan saudara Kaisang. Tadi Kaisang bawa berkas nggak Pak? Kayak bukti dia naik jetnya, dokumen? Enggak, jadi bawa formulir yang diisi.
Udah tulis tangan. Berarti dia membawa formulir, artinya dia sendiri mengakui dia itu menerima gratifikasi gitu. Enggak. Jadi justru minta arahan kayak apa gitu kan, namanya melapor itu ya harus pakai formulir kan. Jadi dia udah antisipasi gitu, kalau kita sebut lapor ya silakan lapor gitu kan. Kalau lapor nanti kita analisa. Kalau endingnya bukan milik negara ya sudah sama aja kan. Ya nggak ada implikasi apa-apa gitu, dari gratifikasi. Tapi kenapa sebelum-sebelumnya tidak dilakukan pemeriksaan oleh KPK? Kan kita bilang udah ada di Dumas. Di pengaduan masyarakatnya kan udah dilaporkan, dan keputusan pimpinan adalah yang di Dumas yang diproses. Pak, yang tadi kan Kaisang bilang kalau itu dia nebeng ke salah temennya ya. Itu nanti temennya bakal diklarifikasi juga kan? Kita lihat apa benar begitu gitu ya. Kayak kita konfirmasi pasti. Ya. Apa Pak? Identitas temannya itu siapa? Nggak disebut detail siapa, cuma nama gitu ya. Kita juga nggak tahu. Inisial Y depan. Tapi kita nggak tahu nih bener nggak nama lengkapnya ini gitu, siapa ini orang, WNI, WNA atau apa gitu. Ini dibilang pesawat punya siapa juga, nanti kita konfirmasi lagi. Pak, ini kan Kaisang juga bukan penyelenggara negara. Yang penyelenggara negara itu kan kakaknya, bapaknya. Ada kemungkinan nggak sih Pak untuk mengklarifikasi penyelenggara negaranya juga? Di formulir disebut Kaisang melapor sebagai anak PN. Jadi nggak ada urusan sama kakaknya. Kalau anak PN gitu, anak penyelenggara negara, ya berarti dengan ayahnya. Berarti akhirnya bakal dipanggil klarifikasi. Belum tentu. Kita lihat lagi aja dulu. Kan kasih gua seminggu dong mikir gitu kan. Ya. Berarti ada kemungkinan Pak, kalau belum tentu itu berarti ada kemungkinan. Ya ada lah, yang namanya belum tentu kan, bisa jadi iya bisa jadi enggak gitu ya. Tapi nggak spekulasi lah yang gitu-gituan, kita lihat aja gitu. Kalau memang perlu yang jelas ya, ke siapa gitu yang dibilang nebeng ya kita konfirmasi misalnya, dan seterusnya lah kita proses. Pak, tapi makna nebeng itu kalau menurut KPK sendiri termasuk gratifikasi nggak sih Pak? Kita belum tahu. Ini nebengnya kayak apa nih, spontan apa ditawarkan apa kan gitu, nggak tahu kita gitu kayak apa gitu. Bagaimana kalau direncanakan bagaimana Pak? Ya kita konteksnya nggak ngerti ya, ditulis itu karena temen gitu kan, satu arah gitu kan, ya kita nggak tahu juga nih temennya kayak apa sih gitu kan, searah tuh ya kayak apa gitu, nanti kita lihat lah, dianalisa ya kayak apa gitu ya. Temennya itu kan ditengarai seorang pengusaha yang menanamkan modal di Pemkot Solo yang notabene kakaknya Kaisang. Nah itu apakah bisa disebut nebeng Pak dan bukan gratifikasi? Nanti kita lihat deh. Ya gua jauh-jauh, gua kan baru lihat juga ini, dia tulis resmi gitu kan, nebeng teman, kan baru di dokumennya baru ini gitu ya. Jadi nanti kita konfirmasi lagi kayak apa gitu pertemanan. Pastinya. Ya dalam seminggu ini. Ya. Pak, nanti setelah seminggu diumumin lagi nggak sih Pak? Karena kan publik juga pengen tahu hasil akhir dari... Ya lu tagih gua aja. Lu tagih aja. Tapi kita punya 30 hari. 30 hari sebenarnya gitu ya. Tapi kita berusaha secepat-cepatnya lah gitu. Ngapain juga lama-lama kan urusannya. Tapi yang pas laporannya Mas Kaisang ini disebutin nggak sih harga nominal, harga dinaikin? Diestimasi 90 juta satu orang. 1 juta. Ya, kalau dia terbang komersil gitu ya, kelas bisnis gitu, ke tujuannya di mana? Philadelphia apa di mana gitu. Itu sekitar 90 juta satu orang. Jadi ngomongnya udah sampai situ gitu. Kalau ditetapkan karena ini fasilitas, maka dikonversi kira-kira gitu. Beliau sendiri yang menyampaikan kira-kira 90 juta. Ya kita bilang ya nanti aja lihat gitu hasil ininya gitu, analisanya. Pak Pahala, tapi ketika kemarin ke Amerika, warganet itu berhasil mengungkap bahwa lebih dari 1 titik gitu Pak. Jadi ke beberapa kota di Amerika Serikat, apakah itu bisa diartikan nebeng gitu? Belum tahu kita jurusannya sedetail apa perjalanannya gitu, dari mana ke mana, berapa hari gitu. Nggak tahu. Jadi dibilang konteks nebeng nih ya yang bersangkutan nulis nebeng. Tapi kan kayak apa detailnya nebeng gitu juga nanti kita analisa lah. Kalau dia ke utara lantas dia muter sana kemari, apa iya nebeng yang kita bayangkan gitu. Tapi kita lihat aja. Kita lihat kayak apa detailnya. Pak, nanya proses hukumnya berarti hanya sebatas mengganti uang tiket tadi atau sampai ke ranah hukum? Belum tahu. Kalau ditetapkan milik negara ya diganti, dilaporkan udah selesai. Kalau ditetapkan. Tapi kalau enggak ya enggak, udah selesai aja. Dari gratifikasi ya selesai ya. Tapi jangan lupa kan di Dumas masih ada. Gitu, yang di Dumas kan ya mau ditanya ke Dumas gitu. Jadi semua dari gratifikasi bakal diserahkan juga ke PLPM. Pastilah, detailnya pasti. Supaya nggak 2 kali kerja kan, nanti sana nanya lagi, kita nanya lagi gitu ya.
Apakah Kaisang kan sudah datang untuk memberikan klarifikasi? Ada harapan nggak dari KPK untuk ke Bobi Nasutionnya itu? Kan disorot juga terkait kesana. Kalau yang Bobi kan ada di Dumas ya, Jadi ya kita mungkin ya kita tunggu yang di Dumas kayak apa gitu ya. Ada pengaduannya juga gitu. Sampai sekarang sih belum diminta sama Dumas. Biasanya kalau ada begitu, kalau ada yang kita bantu nih, kita perlu bantu misalnya gini, LKPN-nya tolong dilihat dong. Gitu. Nah ini kita nunggu juga. Kalau dari Dumas nanti permintaan ya pasti kita maju lewat LKPN-nya gitu ya. Jadi koordinasinya internal kita begitu-begitu aja lah. Gitu ya. Pak, kenapa nggak langsung dikerjakan oleh KPK mengetahui ini ada kecurigaan terjadinya gratifikasi? Diketahui juga kan Bobi Nasution ini seorang PNS gitu Pak. Kenapa nggak dikerjakan? Dari Direktur Gratifikasi untuk inisiatif. Oh iya. Tadinya memang kita berencana mengundang beliau untuk diklarifikasi, tapi begitu ada pengaduan ya sama dengan yang Saudara Kaisang kan, ya di Dumas aja gitu lebih pas gitu. Kita ini kan dari pencegahan sebenarnya, dan biasanya yang diminta klarifikasi di KPK itu kalau ada indikasinya, misalnya kita periksa LKPN-nya, ada penerimaan gitu kan, ini indikasi kan. Udah gitu barulah kita pindahkan ke gratifikasi, dipanggil sama gratifikasi, ditanya ini gratifikasi bukan, penerimaan dari siapa, dalam rangka apa, biasanya begitu. Jadi lebih dari menindaklanjuti yang LKPN. Jadi kita kayaknya jarang yang langsung tiba-tiba panggil dia gratifikasi gitu, karena gratifikasinya lebih pasif ya kan. Kalau dibaca di undang-undang menerima dan menetapkan, jadi kita menerima dan menetapkan gitu. Kalau Mas Kaisang datangnya ke sini nggak ke gedung sana? wah, kalau itu tanya sama Kaisang dong. Gue juga nggak tahu. Kan kantor Direktorat Gratifikasi di sana, Pak. Di sini, salah loh. Di sini. Pencegahan di sini, Bu. Izin memastikan kembali terkait inisial temannya tadi itu Y ya Pak ya? Ya. Itu jabatannya Yogi, ya Yogi. Oh nggak tahu banget. Gue nggak tahu itu. Masuk kejauhan. Itu WA apa WNI? Nggak tahu. Berarti baru tahu inisialnya aja begitu. Iya. Terafiliasi dengan perusahaan Garena nggak? Nggak tahu. Belum. Kejauhan lu nanya. Ini gue cuma ini aja nih. Tadi penumpangnya kan 4 orang, Pak. Apa ada pas pampres juga yang mendampingi? Enggak. Kan udah bilang yang bersangkutan istri, kakak istri, sama staf. Nggak ada pas pampres. Nebeng temannya betul sih Pak. Temannya ikut juga dong Pak. Tapi kok nggak ada di manifestnya? Katanya kan tadi Gue nggak ngerti Bu. Kan nanti kita tanya nih sama temennya. Kan nggak dijelaskan secara rinci tadi Pak. iya kan yang ditulis cuma nebeng temen gitu kan. Temennya nggak ikut. Apanya? Ikut pesawat. Nanti kita tanya temennya siapa, kan beliau bersedia ngasih informasi tambahan. Hah? Kenapa nggak ditanya tadi? Wah bukan gue yang nanya Bu. Kalau ke kamu Kalau gue yang nanya mah gue tanya pasti. Ya deh. Udah kelihatan beberapa kali yang naik ke pesawat private jet yang ada muncul videonya di sosmed itu, dia hanya menjelaskan yang perjalanan ke Amerika. Yang ini aja. Karena yang ini yang disebut yang orang ribut nih gratifikasi apa enggak, cuma ini. Yang lain-lainnya enggak tahu yang di Dumas ya. Oh ya lihat yang di Dumas lah. Kalau kita kan cuma ini aja pelaporannya ya diperiksa yang ini gitu ya. Ya? Temennya tadi disebut itu inisial Y, namanya Gang Y, warga negara Singapura. Nggak tahu. Yogi kali. Ya, makasih ya. Makasih banget loh. Ya.